Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Firdaus Farezi dari kelas 2D. Di sini materi pertama kita mulai dari pengantar. Toksikologi klinik adalah ilmu yang mempelajari efek zat racun terhadap tubuh manusia. Bagaimana cara mendeteksinya dan bagaimana cara menanganinya di lingkungan klinis. Ada beberapa istilah yang penting yang wajib kalian hafal. Pertama, toksikan atau toksin, yaitu zat yang bersifat racun. Yang kedua, dosis toksik, yaitu jumlah zat yang mulai menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Yang ketiga itu LD50, yaitu dosis yang mampu membunuh 50% dari populasi uji. Dan yang keempat itu antidot, yaitu zat penawar racun. Ruang lingkup toksikologi klinik sendiri sangat luas, mulai dari pemeriksaan laboratorium terhadap zat toksik, monitoring terapi obat atau yang biasa disebut TDM. Masuk ke materi kedua, kita bahas nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika contohnya morfin, heroin, dan kodein. Semuanya bekerja sebagai depresan sistem saraf pusat. Psikotropika seperti amfetamin dan benzodiazepin bisa bekerja sebagai stimulan maupun depresan, sedangkan zat adiktif lain yang sering kita temui adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Untuk gejala klinis keracunan, ada singkatan yang mudah diingat yaitu SLUTG, khususnya untuk keracunan organofosfat. Yang pertama itu S untuk saliva berlebih, L untuk lakrimasi atau keluarnya air mata, U untuk urinasi, D untuk defekasi, G. Materi ketiga, mekanisme kerja efek toksik dan toksikodinamika. Di materi ketiga, kita bahas bagaimana zat toksik bekerja di dalam tubuh. Ada beberapa mekanisme utama. Yang pertama itu gangguan enzim, contohnya organofosfat yang menghambat enzim asetil kolinesterase. Yang kedua, kerusakan membran sel yang bisa disebabkan oleh deterjen atau pelarut organik. Nah, yang ketiga, gangguan DNA oleh zat mutagenik atau karsinogenik. Dan keempat, stres oksidatif di mana radikal bebas itu merusak sel-sel dalam tubuh. Nah, toksikodinamika itu sendiri adalah hubungan antara konsentrasi zat toksik dengan efek yang ditimbulkan pada tubuh. Semakin tinggi dosisnya, semakin besar juga efek toksiknya. Ada yang namanya ambang batas atau threshold. Di bawah nilai itu zat tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Penting juga membedakan antara toksikokinetika dan toksikodinamika. Toksikokinetika membahas perjalanan zat dalam tubuh. Materi keempat, sampling dan reagen pemeriksaan toksikologi. Materi 4 membahas tentang pengambilan sampel dan reagen yang digunakan dalam pemeriksaan toksikologi. Jadi sampel yang digunakan itu tergantung kondisinya. Darah digunakan untuk kasus keracunan akut yang baru terjadi, sedangkan urin digunakan untuk screening cepat karena zat sudah termetabolisme. Rambut digunakan untuk mendeteksi paparan jangka panjang, dan isi lambung atau muntahan digunakan pada kasus keracunan akut yang butuh penanganan segera. Ada beberapa hal yang penting saat melakukan pengambilan sampel. Waktu pengambilan harus tepat sesuai waktu paruh zat. Gunakan tabung yang benar, misalnya tabung Florida untuk pemeriksaan alkohol. Dan yang tidak kalah penting, rantai bukti atau chain of custody wajib dijaga terutama untuk keperluan forensik. Untuk reagennya, ada reagen Marquis yang digunakan untuk uji amfetamin dan opiat. Hasil warnanya. Selanjutnya materi kelima, pemeriksaan toksikologi klinik konvensional. Di materi 5 kita fokus pada pemeriksaan konvensional, khususnya pemeriksaan asam salisilat. Keracunan salisilat atau yang kita kenal sebagai aspirin atau acetosal adalah kasus yang cukup sering ditemui, terutama pada anak-anak. Metode pemeriksaannya ada dua. Yang pertama, uji FeCl3. Caranya, urin ditambah FeCl3. Kalau hasilnya warna ungu, berarti hasilnya itu positif. Yang kedua, menggunakan metode Trinder yang bersifat kuantitatif untuk mengukur kadar salisilat dalam serum.
Kadar normal terapeutik itu 15 sampai 30 mg per desiliter dan dianggap toksik kalau lebih dari 40 mg per desiliter. Gejala keracunan salisilat yang ringan antara lain tinnitus atau telinga berdenging, mual, dan hiperventilasi. Kalau sudah berat yang Nah, selanjutnya itu materi ke-6, pemeriksaan toksikologi modern. Materi 6 membahas metode pemeriksaan toksikologi yang lebih modern. Yang pertama adalah HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, digunakan untuk pemeriksaan kuantitatif yang akurat, terutama untuk obat-obatan. Yang kedua adalah GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrophotometry. Ini adalah gold standar untuk pemeriksaan nabza. Yang ketiga itu ada immunoassay atau ELISA dan RIA yang bersifat semi kuantitatif dan cocok untuk screening. Dan yang keempat adalah rapid test strip, yaitu screening awal yang cepat dari sampel urin. Untuk pemeriksaan psikotropika, benzodiazepin diperiksa dengan immunoassay urin. Amfetamin dan metafetamin diperiksa dengan rapid test, lalu dikonfirmasi dengan GCMS. Begitu juga dengan morfin dan heroin menggunakan rapid test opiat yang kemudian dikonfirmasi menggunakan GCMS. Untuk pangan berbahaya, formalin dideteksi menggunakan reagen. Selanjutnya materi ke-7 yaitu pemeriksaan racun pangan dan toksikologi forensik. Materi terakhir membahas racun pangan dan toksikologi forensik. Keracunan pangan bisa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu bakteri seperti Salmonella, Staphylococcus, dan Clostridium botulinum. Yang kedua itu bahan kimia seperti pepsitisida, logam berat seperti timbal, merkuri, dan arsenik, serta bahan tambahan ilegal. Yang ketiga itu racun alami seperti aflatoksin dari jamur, solanin dari kentang, dan sianida dari singkong. Untuk pemeriksaan boraks bisa menggunakan uji nyala api yang menghasilkan warna hijau atau kertas kurkuma yang berubah menjadi warna kecoklatan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.